Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian semua? Ibu harapkan hari ini kalian tetap sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang jaringan ikat. Apa itu jaringan ikat? Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi untuk mengikat atau menyokong jaringan lain. Jaringan ikat berkembang dari jaringan mesenkim yang berasal dari lapisan embryonal mesoderm. Nah, kemudian adapun fungsi dari jaringan ikat. Yang pertama itu pengikat dan penyambung jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Contohnya itu tendon yang menghubungkan jaringan tulang dengan jaringan otot. Kemudian yang kedua itu penyokong dan pembentuk struktur tubuh. Nah, contohnya itu ada jaringan ikat tulang. Kemudian ada pelindung suatu organ. Nah, contohnya itu jaringan ikat yang membungkus organ tubuh seperti pleura yang membungkus paru-paru. Kemudian sebagai penyimpan energi, misalnya jaringan ikat lemak. Kemudian ada pengangkutan zat-zat dalam tubuh, misalnya jaringan ikat darah dan jaringan ikat limfa. Lalu fungsi yang terakhir itu adalah sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan bibit penyakit. Nah, misalnya itu ada jaringan ikat darah yang mengandung sel-sel darah putih penghasil antibodi. Nah, selanjutnya jaringan ikat ini tersusun dari dua komponen utama. Yang pertama itu ada substansi dasar atau substansi intersel amorf. Nah, merupakan media cair homogen yang berbentuk sol, gel, dan gel kaku. Nah, untuk cairan yang berbentuk sol dan gel ini berfungsi untuk memudahkan terjadinya proses difusi nutrisi dan zat-zat sisa metabolisme antara kapiler dan sel. Nah, sedangkan untuk gel kaku ini berfungsi untuk membantu menyokong jaringan. Kemudian ada serat-serat atau fibrosa. Nah, merupakan komponen jaringan ikat yang berfungsi sebagai penyokong. Serat dapat dibedakan menjadi serat kolagen, serat elastin, dan serat retikular. Kemudian ada serat kolagen. Kolagen adalah serat yang tersusun dari protein kolagen berwarna putih dengan membentuk serat lurus memanjang atau sedikit bergelombang. Serat elastin adalah serat yang berwarna kuning dan berbentuk pita pipih atau benang silindris panjang. Kemudian ada serat retikular, adalah serat-serat yang mirip dengan serat kolagen tetapi lebih halus. Kemudian komponen yang kedua itu ada sel-sel penyusun jaringan ikat. Nah, sel-sel penyusun jaringan ikat ini terdiri atas fibroblast, makrofag, sel tiang, sel lemak, sel plasma, sel pigmen, sel darah putih, dan sel mesenkim. Nah, yang pertama itu ada fibroblast, merupakan sel yang paling banyak terdapat pada jaringan ikat. Selain makrofag, fibroblast ini memiliki ciri-ciri antara lain selnya besar, pipih, dan bercabang-cabang sehingga dari samping tampak seperti gelondong, serta inti sel berbentuk memanjang dan memiliki satu atau dua anak inti. Nah, fungsinya ini untuk menyekresikan protein, khususnya fibroblast yang berbentuk serat. Kemudian ada makrofag atau histiosit. Nah, bersama-sama fibroblast menjadi sel yang paling banyak terdapat pada jaringan ikat. Nah, makrofag ini memiliki ciri-ciri antara lain bentuknya itu tidak beraturan. Kemudian terdapat di dekat pembuluh darah, dapat melakukan gerak amoeboid menuju tempat terjadinya peradangan dan bersifat fagositosis, yaitu memakan zat buangan, benda asing, bakteri, sel mati, dan sel darah yang keluar dari pembuluh darah. Nah, makrofag ini berperan pada reaksi imunologis tubuh dan sekresi enzim-enzim seperti lisozim, kolagenase, dan elastase. Kemudian ada sel tiang, merupakan sel yang berfungsi menghasilkan heparin dan histamin. Nah, heparin ini adalah zat yang berperan
dalam proses pembekuan darah. Sedangkan histamin ini adalah zat yang berperan untuk meningkatkan permeabilitas kapiler darah. Sel tiang ini memiliki bentuk lonjong, tidak teratur. Nah, kadang-kadang juga dilengkapi dengan pesiopodia yang pendek dan memiliki inti kecil yang tertutup granula. Kemudian ada sel lemak. Sel lemak adalah sel yang terspesialisasi khusus untuk menyimpan lemak. Jika suatu jaringan ikat banyak mengandung sel lemak, nah jaringan tersebut dinamakan jaringan adiposa. Nah, setiap sel lemak itu mengandung satu tetes minyak yang besar dan sedikit sitoplasma dengan inti berbentuk pipih pada salah satu sudutnya. Kemudian ada sel plasma, merupakan sel yang berfungsi menghasilkan antibodi. Nah, sel plasma ini mirip dengan limfosit yang mengandung banyak sitoplasma. Kemudian sel plasma ini sering ditemukan pada membran serosa, jaringan limfoid, serta di bawah membran epitelium yang basah pada saluran pencernaan dan pernapasan. Kemudian ada sel pigmen, merupakan sel yang mengandung pigmen atau kromatofor. Nah, sel pigmen ini terdapat pada jaringan ikat pada kulit, lapisan koroid mata, dan plameter pada otak. Selanjutnya itu ada sel darah putih atau disebut leukosit. Nah, merupakan sel yang berfungsi melawan patogen seperti bakteri, virus, atau protozoa. Ada juga beberapa jenis leukosit, yaitu limfosit, monosit, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Kemudian leukosit ini diangkut oleh sirkulasi darah tetapi melakukan fungsinya di luar pembuluh darah. Oleh sebab itu, leukosit dapat ditemukan pada jaringan ikat. Kemudian ada sel mesenkim, merupakan sel embrional yang masih dapat ditemukan pada orang dewasa. Nah, sel mesenkim ini berukuran lebih kecil dibandingkan dengan fibroblast dan memiliki bentuk seperti bintang. Nah, sel mesenkim ini akan berdiferensiasi menjadi jenis sel penyusun jaringan ikat longgar atau menjadi otot polos pada pembuluh darah yang cedera. Nah, sel mesenkim ini banyak terdapat di sepanjang pembuluh darah kapiler. Selanjutnya itu ada macam-macam dari jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada jaringan ikat sejati, yang kedua itu ada jaringan ikat longgar, dan yang ketiga itu ada jaringan ikat padat. Yang pertama itu jaringan ikat sejati yaitu dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat longgar sendiri ini memiliki ciri-ciri, yaitu susunan serat-seratnya longgar dan memiliki banyak substansi dasar. Serat-serat penyusunnya itu terdiri atas serat kolagen dan serat elastin. Nah, jaringan ikat longgar ini dapat ditemukan di sekitar organ tubuh atau pembungkus pembuluh darah dan saraf. Kemudian fungsi dari jaringan ikat longgar ini yang pertama memberi bentuk pada organ lain, misalnya kelenjar limfa, sumsum tulang, dan hati. Fungsi selanjutnya itu yaitu menyokong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain. Nah, contohnya itu menyelubungi serat otot, melekatkan jaringan di bawah kulit, kemudian membentuk membran yang membatasi jantung dan rongga perut, serta membentuk membran yang disebut mesentris yang berfungsi menempatkan organ pada posisi yang tepat. Nah, jaringan ikat longgar sendiri ini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada jaringan areolar, merupakan jaringan yang bersifat fleksibel dengan substansi dasar yang relatif cair. Jaringan ini banyak mengandung fibroblast, makrofag, serta kolagen dan sedikit serat elastin yang membentuk jaringan-jaringan. Kemudian ada jaringan lemak atau adiposa,
merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel lemak yang dibungkus oleh anyaman serat retikular yang halus dengan celah-celah berisi fibroblast, limfosit, eosinofil, dan sel-sel tiang. Kemudian ada jaringan mukosa. Nah, merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel fibroblast berukuran besar, makrofag, limfosit, kolagen halus, dan substansi dasar yang lunak mirip gel berlendir atau musin. Kemudian ada jaringan retikular, merupakan jaringan yang tersusun dari jaring-jaring serat retikular dan sel-sel dengan sitoplasma yang bercabang cabang panjang. Selanjutnya itu yang ketiga ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat tersusun dari serat-serat yang berimpitan padat dengan sedikit sel dan substansi dasar. Serat yang dominan adalah serat kolagen, sehingga jaringan ikat padat sering disebut dengan jaringan kolagen. Nah, fungsi dari jaringan ikat padat adalah untuk menghubungkan suatu organ dengan organ yang lainnya. Jaringan ikat padat ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Yang pertama, jaringan ikat padat teratur merupakan jaringan ikat padat dengan serat-serat kolagen yang tersusun berimpitan secara paralel dan sangat kuat. Sedangkan jaringan ikat padat tidak teratur merupakan jaringan ikat padat yang berbentuk seperti lembaran-lembaran dengan serat-serat membentuk anyaman kasar dan kuat. Yang keempat itu ada jaringan ikat cair. Jaringan ikat cair adalah jaringan ikat sel-sel penyusunnya terdapat di dalam suatu matriks berupa larutan atau berbentuk cairan. Nah, jaringan ikat cair ini terdiri atas jaringan darah dan jaringan limfa atau getah bening. Yang pertama itu ada jaringan darah. Jaringan darah ini terdiri atas plasma darah, trombosit, dan sel-sel darah. Nah, plasma darah berupa cairan yang mengandung berbagai macam protein, asam amino, peptida, enzim, hormon, vitamin, dan mineral. Sedangkan jaringan limfa atau getah bening adalah cairan yang dikumpulkan dari berbagai jaringan dan kembali ke dalam aliran darah. Yang kelima itu ada jaringan ikat penyokong. Nah, jaringan ikat penyokong adalah jaringan ikat yang berfungsi sebagai penyokong tubuh. Ada dua macam jaringan ikat penyokong, yaitu jaringan tulang rawan atau kartilago dan jaringan tulang keras atau osteon. Yang pertama itu ada jaringan tulang rawan atau kartilago. Nah, tulang rawan merupakan hasil spesialisasi dari jaringan ikat berserat dengan matriks elastis. Jaringan tulang rawan tersusun dari sel-sel yang disebut dengan kondrosit dan matriks dari bahan kondrotin sulfat. Nah, kondrosit ini berbentuk lonjong atau bulat dan memiliki inti dengan beberapa anak inti di dalamnya. Nah, kondrosit terletak di dalam rongga kecil yang disebut dengan lakuna. Jaringan tulang rawan tidak memiliki saraf, pembuluh darah, dan pembuluh limfa. Kemudian jaringan tulang rawan ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu yang pertama itu tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, tulang rawan elastik. Nah, tulang rawan hialin berwarna bening atau putih kebiruan serta memiliki matriks yang mengandung mukopolisakarida, sulfat, dan serat kolagen. Tulang rawan hialin dapat mengalami klasifikasi, yaitu proses pengapuran yang menyebabkan jaringan tulang rawan menjadi keras dan rapuh. Nah, kemudian ada tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa ini berwarna gelap dan keruh serta mengandung serabut kolagen kasar yang tersusun rapat dan tidak teratur. Kemudian ada tulang rawan elastik. Nah, tulang rawan elastik ini berwarna kuning, bersifat lentur dan tidak mengalami klasifikasi. Selanjutnya itu ada jaringan tulang keras atau osteon.
Jaringan tulang keras tersusun dari matriks dan komponen seluler. Nah, fungsi dari tulang keras ini adalah sebagai penyokong tubuh, alat gerak, dan organ-organ dalam. Kemudian sementara itu, komponen seluler terdiri dari 4 macam, yaitu ada osteoprogenitor, osteoblas, osteosit, dan osteoklas. Selanjutnya itu ada jaringan tulang keras atau osteon. Jaringan tulang keras tersusun dari matriks dan komponen seluler. Nah, fungsi dari tulang keras ini adalah sebagai penyokong tubuh, alat gerak, dan organ-organ dalam. Kemudian sementara itu, komponen seluler terdiri dari 4 macam, yaitu ada osteoprogenitor, osteoblas, osteosit, dan osteoklas. Yang pertama itu ada osteoprogenitor adalah sel induk dari osteoblas dan osteoklas yang berasal dari mesenkim. Kemudian berdasarkan strukturnya tulang keras dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tulang spongiosa atau tulang spons dan tulang kompak. Nah, yang pertama itu ada tulang spongiosa adalah tulang keras yang memiliki rongga-rongga tersusun dari trabekula atau lamela-lamela yang memiliki lakuna dengan osteosit di dalamnya dan lempengan yang saling berhubungan. Kemudian ada tulang kompak adalah tulang keras yang tidak memiliki rongga. Kemudian tulang kompak ini tersusun dari berjuta-juta sistem Havers. Sistem Havers terdiri atas lamela matriks tulang, lakuna, kanilikuli, dan saluran Havers. Di dalam saluran Havers terdapat pembuluh darah, limfa, serabut saraf, dan jaringan ikat. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Silakan barangkali ada yang ditanyakan, kalian bisa menanyakan di WA group ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.